Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Cynthia Nabila Putri dengan NIM 2130306081, Sri Meliasari dengan NIM 2130306082, dan Suci Lisyana Ramadhani dengan NIM 2130306083, kelas Psikologi B. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan materi stres pada anak dan hiperaktif. Pengertian stres. Stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan harapan, keadaan biologis, psikologis, atau sistem sosial individu, juga persepsi dari kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan kemampuan individu untuk memenuhi yang dinilai potensial membahayakan, mengancam, mengganggu, dan tidak terkendali. Atau dengan bahasa lain, stres adalah melebihi kemampuan individu untuk melakukan coping. Stres merupakan respon individu terhadap keadaan atau kejadian yang memicu stres yang mengancam dan mengganggu kemampuan seseorang untuk menanganinya. Mekanisme terjadinya stres. Stres baru nyata disarankan apabila keseimbangan diri terganggu. Artinya, kita baru bisa mengalami stres ketika kita mempersepsi tekanan dari stresor melebihi daya tahan yang kita punya untuk menghadapi tekanan tersebut. Jadi, selama kita memandang diri kita masih bisa menahankan tekanan tersebut, maka stres belum nyata. Akan tetapi, apabila tekanan tersebut bertambah besar, maka cekaman menjadi nyata, kita kewalahan dan merasakan stres. Faktor yang mempengaruhi stres terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, lingkungan. A. Sikap lingkungan. B. Tuntutan dari sikap keluarga. C. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, diri sendiri. A. Kebutuhan psikologis, yaitu tuntutan terhadap keinginan yang ingin dicapai. B. Proses internalisasi diri adalah tuntutan individu untuk terus-menerus menyerap sesuatu yang diinginkan sesuai dengan lingkungan. Yang ketiga, pikiran. Berkaitan dengan penilaian individu terhadap lingkungan dan pengaruhnya pada diri dan perspektif terhadap lingkungan. B. Berkaitan dengan cara penilaian diri tentang cara penyesuaian yang biasa dilakukan individu yang bersangkutan. Jenis-jenis stres dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, stres fisik disebabkan oleh suhu atau temperatur yang terlalu tinggi atau rendah, suara amat bising, sinar yang terlalu terang, atau tersengat arus listrik. 2. Stres kimiawi disebabkan oleh asam basa yang kuat, obat-obatan, zat beracun, hormon, atau gas. Yang ketiga, stres mikrobiologi disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang menimbulkan penyakit. Yang keempat, stres fisiologi disebabkan oleh gangguan struktur fungsi jaringan, organ, atau sistemik sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal. Stres proses pertumbuhan dan perkembangan disebabkan oleh gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa bayi hingga tua. Gejala stres. Yang pertama, gejala fisik, yaitu sakit kepala, tidur tidak teratur, sakit punggung, sulit buang air besar, gatal-gatal pada kulit, sering berkeringat, berubah selera makan, dan lelah. Yang kedua, gejala emosional, yaitu gelisah, sedih, mudah menangis, mood berubah-ubah, mudah panas atau marah, gugup, merasa tidak aman, dan mudah tersinggung. Yang ketiga, gejala intelektual, susah berkonsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, daya ingat menurun, dan melamun secara berlebihan. Yang keempat, gejala interpersonal, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah mempersalahkan orang lain, mudah membatalkan janji, dan mendiamkan orang lain. Selanjutnya, stres akademik. Stres akademik adalah suatu kondisi atau keadaan di mana terjadi ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber aktual yang dimiliki sehingga mereka semakin terbebani oleh berbagai tuntutan dan tekanan untuk menunjukkan prestasi dan keunggulan dalam kondisi persaingan akademik yang
semakin meningkat, sehingga mereka semakin membebani oleh berbagai tekanan dan tuntutan. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi akademik. Yang pertama, faktor internal. Ada 3, yaitu pola pikir, kepribadian, keyakinan. Yang kedua, faktor eksternal. Ada 3, yaitu pelajaran lebih padat, tekanan untuk berprestasi tinggi, dorongan status sosial. Selanjutnya, pengertian hiperaktif atau ADHD. Anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan perhatian yang terhalang dan mengalami fungsi ganda pelaksanaan yang mengarah pada kurangnya pengaturan diri, lemahnya kemampuan untuk mengatur perilaku untuk tujuan sekarang dan masa depan, serta sulit beradaptasi secara sosial dan berperilaku dengan tuntutan lingkungannya disebabkan oleh kerusakan kecil pada sistem saraf pusat dan otak, sehingga rentang konsentrasi penderita menjadi sangat pendek dan sulit dikendalikan. Perkembangan hiperaktif. Perkembangan anak hiperaktif menurut MIF Baihaqi dan M. Sugiyarmin 2006 dibedakan ke dalam 3 tipe, yaitu yang pertama tipe ADHD gabungan, yang kedua tipe ADHD kurang memperhatikan, yang ketiga tipe ADHD hiperaktif impulsif. Penyebab anak hiperaktif. Penyebab anak hiperaktif yaitu dari berbagai virus, zat kimia berbahaya yang banyak dijumpai di lingkungan sekitar, baik itu di rumah maupun di luar rumah dalam bentuk limbah. Faktor genetika dari salah satu orang tua atau genetika kedua orang tua dapat juga terjadi masalah saat kehamilan ibu dan juga pada saat kelahiran, atau apa saja yang dapat menimbulkan kerusakan perkembangan otak. Ciri-ciri gangguan hiperaktif. Pertama, ciri-ciri utama ialah berkurangnya perhatian dan aktivitas berlebihan. Kedua, berkurangnya perhatian tampak jelas dari terlalu dini dihentikannya kegiatan dan ditinggalkannya suatu tugas sebelum tuntas atau selesai. Ketiga, hiperaktivitas dinyatakan dalam kegelisahan yang berlebihan, khususnya dalam situasi yang menuntut keadaan yang relatif tenang. Keempat, gangguan belajar serta kelakuan motorik sangat sering terjadi dan haruslah dicatat secara terpisah bila ada. Namun, demikian tidak boleh dijadikan bagian dari diagnosis aktual mengenai gangguan hiperkinetik yang sesungguhnya. Faktor penyebab anak hiperaktif. Perilaku hiperaktif dapat disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor human atau intrinsik dan faktor non-human atau ekstrinsik. Faktor human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari manusia, sedangkan faktor non-human adalah faktor penyebab hiperaktif yang berasal dari lingkungan. Faktor-faktor penyebab hiperaktif pada anak ada 5, yaitu faktor psikologis, faktor pemanjaan, faktor kurang disiplin, dan faktor pengawasan, faktor orientasi kesenangan, dan faktor keluarga. Dampak perilaku hiperaktif. Pertama, dampak negatif diantaranya yaitu prestasi belajar buruk, gizi buruk, cedera fisik, tidak punya teman, rendah diri, daya tahan tubuh menurun, kurangnya percaya diri, depresi. Yang kedua, dampak positif diantaranya yaitu kelebihan yang mungkin dimiliki anak hiperaktif adalah energi, kecerdasan, kegigihan, dan kreativitas. Sekianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.